Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Teknologi modern saat ini memiliki berbagai macam jenis fitur yang mungkin tidak diketahui dan tidak paham karena memiliki istilah yang cukup unik baik itu pada GPU, RAM, SSD, dan lain-lain yang berhubungan dengan komputer. Nah, pada CPU sendiri kita mungkin sudah cukup paham dengan apa itu core, clock speed, cache, dan TDP karena seringkali disebutkan dan dijelaskan tiap kali perilisan CPU generasi terbaru. Tetapi fitur penting lainnya pada CPU seperti SSE dan AVX mungkin terdengar asing bagi kalian. Padahal fitur tersebut selalu disebutkan pada detail spesifikasi CPU. Atau kalian mungkin juga suka melihatnya jika menggunakan software CPU-Z. Jadi apa sih itu SSE dan AVX? Apa kegunaannya pada CPU? Nah, tujuan dari CPU itu sendiri adalah untuk menghitung. Di dalam dunia komputer ada dua jenis bilangan, yaitu integer yang merupakan bilangan bulat dan float yang merupakan bilangan pecahan. Untuk memproses bilangan-bilangan ini, CPU memiliki sebuah bagian khusus yang dinamakan Arithmetic Logic Unit untuk menghitung integer dan Floating Point Unit untuk menghitung float. Sama seperti manusia di mana CPU tuh butuh benda seperti kertas untuk coret-coret hasil hitungan mereka supaya kelihatan apa aja yang lagi dihitung, berapa hasil hitungannya, dan tentu supaya nggak lupa kalau lagi ngitung apa. Nah, untuk melakukannya CPU di sini memiliki bagian bernama register, yang mana merupakan sebuah tempat penyimpanan sementara yang berukuran sangat kecil, namun bisa bekerja dengan sangat cepat, dan bahkan jauh lebih cepat daripada cache memory yang terdapat pada CPU. Berkat kalkulasi yang dilakukan oleh CPU, kita bisa menggunakan software komputer seperti sebagaimana mestinya. Nah, CPU itu sendiri memiliki sebuah instruction set architecture untuk menentukan bagaimana CPU itu bisa mengeksekusi sebuah perintah yang diberikan. Contohnya seperti x86 dan ARM yang merupakan sebuah instruction set architecture. Kemudian ada lagi istilah yang dinamakan SIMD yang merupakan singkatan dari Single Instruction Multiple Data, yang artinya sebuah CPU mampu memproses berbagai macam jenis data dalam satu kali instruksi. Misalnya kita melakukan perhitungan saintifik menggunakan kalkulator. Nah, kemampuan Single Instruction Multiple Data ini memungkinkan kita untuk menyelesaikan perhitungan saintifik pada lebih dari satu aplikasi kalkulator saja secara simultan. Dan seperti itulah kira-kira CPU yang memiliki SIMD. Agar CPU mampu melakukan kemampuan SIMD ini diperlukan sebuah instruksi tambahan untuk membantu mengeksekusi perintahnya. Maka dari itu CPU memiliki instruction set extension yang merupakan sebuah instruksi tambahan yang dibangun di atas instruction set arsitektur milik CPU tersebut. Seperti misalnya extension MMX, yang mana extension inilah yang pertama kali mempopulerkan kemampuan SIMD pada sebuah CPU. Extension ini pertama kali hadir lewat CPU Pentium with MMX yang dirilis pada tahun 1996. Lewat CPU Pentium ini, Intel menghadirkan sebuah teknologi yang bernama MMX yang sebenarnya tidak memiliki istilah atau kepanjangan sama sekali. Nah, MMX ini merupakan sebuah extension yang diberikan pada CPU Pentium original sehingga register pada CPU tersebut memiliki kemampuan untuk mengelompokkan operasi integer menjadi beberapa bagian yang totalnya mencapai 64 bit. Ibarat bit tersebut seperti lebar sebuah jalan tol dan MMX ini bisa membuat jalan tol tersebut memiliki tujuan akhir yang berbeda-beda. Maka dari itulah dengan pengelompokan ini sebuah CPU untuk pertama kalinya mampu memproses berbagai macam jenis data dalam satu kali instruksi. Nah, kemudian apa nih benefitnya jika CPU bisa melakukan ini? Dengan memiliki extension MMX ini, CPU Pentium sendiri bisa memproses data yang cukup intensif seperti 3D graphics dan multimedia. Contohnya seperti kemampuan vertex processing, yaitu kemampuan dasar untuk mengolah grafis 3D, kemudian kemampuan chroma keying untuk memproses efek green screen pada sebuah video, hingga kemampuan alpha composting untuk memproses efek gambar transparan. Walaupun terdengar cukup hebat pada masanya, sayangnya adopsi extension MMX ini cukup lambat, dikarenakan berdampak negatif pada performa floating point CPU. AMD pun membuat versi MMX mereka sendiri yang dinamakan 3D Now, yang diluncurkan pada tahun 1998. Dan versi AMD ini memperbaiki apa yang kurang pada MMX milik Intel. Namun sayangnya extension milik AMD ini tidak bertahan lama karena Intel mengeluarkan extension yang jauh lebih superior lagi. Tepat setahun setelahnya, yaitu tahun 1999, Intel kembali menambahkan extension baru untuk sebuah CPU x86 yang pada saat itu dinamakan SSE. Extension SSE ini pertama kali hadir pada CPU Pentium 3 milik Intel, dan SSE ini memperlebar lagi jumlah data yang dapat ditampung register, yang kali ini totalnya mencapai 128 bit.
Extension SSE ini hanya meningkatkan kemampuan operasi floating point pada CPU dengan mengelompokkannya menjadi 4x32 bit. Di mana sebelumnya pada extension MMX hal ini tidak bisa dilakukan, namun Pentium 3 tetap membawa kembali extension tersebut agar register CPU tetap bisa mengelompokkan data integer. Dengan menambah extension SSE ini pada Pentium 3 sendiri, CPU tersebut memiliki peningkatan performa pada bidang video encoding, image processing, dan file compression. Kemudian SSE 2 yang merupakan versi update dari extension SSE original hadir pada tahun 2001 lewat CPU Pentium 4. Kali ini register CPU tetap memiliki kemampuan untuk menampung 128 bit data, namun kali ini operasi floating point bisa dikelompokkan menjadi 4x32 bit atau 2x64 bit. Begitu juga untuk operasi integer yang diberi sedikit peningkatan sehingga bisa mengelompokkan lebih banyak data integer. Extension MMX dan SSE versi awal tetap dipertahankan pada CPU tersebut, namun seluruh operasinya bisa dilakukan oleh register milik SSE 2 ini. Versi SSE ini terus diperbarui dan ditambahkan ke dalam CPU generasi berikutnya, seperti iterasi ketiganya yang muncul pada tahun 2003, selanjutnya iterasi keempatnya muncul pada tahun 2006 lewat CPU Intel Core 2 series, dan minor update pada extension ini terus dilakukan hingga tahun 2008, yang mana extension SSE 4.2 muncul pada CPU Intel Core i series generasi pertama. Dan sekarang hingga saat ini extension SSE sendiri dibutuhkan untuk menjalankan software modern seperti Adobe Photoshop hingga video game serta beberapa software modern yang saat ini membutuhkan extension SSE 4.2 agar bisa menjalankannya. Tidak berhenti sampai sini, Intel tetap terus mencoba meningkatkan kemampuan eCMD pada sebuah CPU, sehingga pada tahun 2011 extension baru bernama AVX ditambahkan ke dalam CPU x86, yang mana pada tahun tersebut pertama kali hadir lewat CPU Intel Core i series generasi kedua. Kali ini register CPU dapat menampung 256 bit data untuk operasi floating point, dan data tersebut dikelompokkan menjadi 8x32 bit atau 4x64 bit. Kemudian AVX 2 yang merupakan versi update dari extension ini meluncur pada tahun 2013 lewat CPU Intel Core i series generasi keempat, di mana versi ini memberikan minor update pada extension AVX, dan dengan kehadiran extension ini pun CPU memiliki kemampuan yang cukup meningkat pada bidang image, audio, dan video processing, kemudian scientific simulation hingga 3D modeling. Dan terakhir dan extension terbaru yang dikeluarkan oleh Intel yaitu AVX 512, yang mana extension ini membuat register CPU mampu menampung 512 bit data untuk operasi floating point. Extension ini memberikan peningkatan operasi floating point yang cukup masif pada sebuah CPU. Extension ini hadir di tahun yang sama seperti AVX 2, namun saat itu Intel baru mengimplementasikan AVX 512 ini pada CPU Xeon yang difokuskan untuk pasar server dan workstation kala itu hingga CPU Xeon Phi yang digunakan pada superkomputer. Baru beberapa tahun kemudian, Intel mengimplementasikan AVX 512 ini pada pasar kelas konsumer lewat CPU seperti Intel Rocket Lake hingga CPU mobile seperti Tiger Lake. Namun implementasi AVX 512 ini seperti hit or miss karena realitanya tidak banyak software kelas konsumer yang mampu memanfaatkan extension AVX 512 ini. Kemudian implementasi AVX 512 ini memakan space yang cukup besar pada die size CPU. Apalagi die size CPU kelas konsumer berukuran tidak terlalu besar, terutama untuk pasar mobile. Jadi implementasinya lumayan boros tempat dan akan sangat mubazir sekali kalau AVX 512 ini diimplementasikan tetapi tidak banyak yang bisa memanfaatkannya. Hal tersebut juga menjadi alasan AMD kurang tertarik mengimplementasikan AVX 512 ke dalam CPU kelas konsumer mereka. Apalagi GPU modern saat ini mampu menuntaskan beberapa operasi floating point dan integer yang cukup kompleks. Seperti misalnya machine learning dan simulasi, sehingga jauh lebih masuk akal pekerjaan tersebut diselesaikan oleh GPU yang terbukti bisa jauh lebih efisien menyelesaikan tugas tersebut. Intel sendiri pun menarik implementasi AVX 512 ini pada CPU terbaru kelas konsumer mereka yaitu Alder Lake. Karena mungkin saja mereka sadar kalau AVX 512 ini belum banyak yang bisa memanfaatkannya di pasar kelas konsumer. Dan mungkin juga dikarenakan mereka akan fokus di segmen GPU mulai tahun 2022 nanti lewat Intel Arc. Nah, instruction set extension ini mungkin jarang didengar tapi fungsinya cukup krusial pada perkembangan CPU x86 modern saat ini. Dan berkat adanya extension tersebut, software-software seperti Adobe Photoshop bisa muncul karena untuk melakukan image processing pada software tersebut membutuhkan extension SSE.
Kemudian sistem keamanan seperti DRM dan anti-cheat juga bisa terwujud berkat adanya extension SSE pada CPU. Serta software-software video meeting yang memiliki fitur mengubah-ubah background, hal tersebut bisa bekerja berkat adanya extension AVX pada sebuah CPU. Nah, jadi itulah fungsi dan kegunaan extension seperti SSE dan AVX yang ada pada sebuah CPU x86 modern saat ini. Dan semoga video ini membantu kalian untuk memahaminya. Dan segitu dulu untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.